Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. UPTD SD Negeri 20 Aek Batu berlokasi di Pirbun Aek Torok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, hadir sebagai sekolah dasar negeri yang berkomitmen mencetak generasi unggul di wilayahnya. Dengan luas area hampir 12.000 meter persegi, sekolah ini menyediakan lingkungan belajar yang luas, nyaman, dan mendukung kegiatan belajar modern berkat tersedianya listrik PLN serta akses internet. Beroperasi 6 hari dalam seminggu, SDN 20 Aek Batu berada di bawah naungan pemerintah daerah dan telah terakreditasi C. Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mawar Batubara, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100869. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 20 Aek Batu di kelas 4 dengan materi menyambut usia baligh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Doa dipimpin oleh Kami Jarwan. Kepada Kami Jarwan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman
sama-sama kita lakukan lagu nasional. Kepada anak ibu dipersilakan berdiri. Oke, untuk menumbuhkan semangat dalam diri kita agar kita lebih semangat belajarnya. Ayo kita stretching dulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Semoga anak ibu lebih semangat belajarnya ya nak ya. Iya, Bu. Kepada anak ibu silakan duduk kembali. Ya. Kepada anak ibu coba ambil posisi duduknya yang tegak. Yuk sama-sama kita tarik napas kita pelan-pelan dan kita keluarkan juga perlahan-lahan agar kita belajar lebih ringan. Ya sayang, tarik napasnya. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Bagaimana perasaannya? Sudah rileks? Sudah, Bu. Ibu akan mengambil kesepakatan kelas agar pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih kondusif, lebih tertib, lebih aman. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Menyimak. Iya. Apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Kerjasama. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Iya, harus bisa menjaga kekompakan. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa materi kita sebelumnya? Tahu Jan? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Iya, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Berikan tepuk semangat Paula. Terima kasih. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, berapa usia kalian saat ini? Ada yang 9, ada yang 10. Bagi anak ibu yang laki-laki, apakah ada yang sudah mengalami mimpi basah? Belum. Ada yang sudah mengalami mimpi basah? Belum. Bagi anak ibu perempuan, apakah ada yang sudah mengalami menstruasi? Belum juga. Oke. Berarti apa hubungannya dua hal tadi dengan usia balik? Dua hal itu ialah mimpi basah dengan menstruasi. Apa hubungan antara keduanya, Nak? Saya, Bu. Aira silakan. Karena mimpi basah dan menstruasi termasuk tanda-tanda memasuki usia balik. Iya, benar. Ayo kasih aplausnya kepada
balik. Dan manfaatnya kita mempelajari agar anak ibu ketika nanti mengalami salah satu tanda-tanda usia balik itu sudah siap untuk menghadapinya. Apakah anak ibu sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sudah siap. Kalau anak ibu sudah siap, ayo keluarkan buku dan juga alat tulisnya. Ya, anak-anak, agar anak-anak ibu lebih paham materi kita pada hari ini, yuk sama-sama kita tonton dan kita simak isi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Teku, ayo kita ke masjid." Tapi Teku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu," jawab Teku. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang apa bagi laki-laki? Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi tersebut banyak. Yang pertama, tubuh jabun, suara berubah menjadi lebih berat. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih redup, nafsu makan meningkat. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Udah ditonton videonya, Nak? Sudah disimak? Jadi dari tayangan video tadi, apa yang kalian temukan dari video tersebut? Iya, Juleka, Brina. Menyambut usia balik dan tanda-tanda balik. Iya, benar. Menyambut usia balik dan tanda-tanda balik. Kasih tepuknya kepada Juleka. Apakah tanda usia balik bagi laki-laki dan bagi perempuan itu sama, Nak? Hafiz, mana berdiri, Nak? Tanda-tanda keduanya berbeda. Iya, benar.
warna haid menandakan bahwa kalian telah balik. Mandi wajib. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Kewajiban setelah balik. Di antara aturan-aturan yang wajib kalian patuhi yaitu melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Setelah penjelasan ibu tadi, maka kita akan kerja kelompok. Namun sebelum itu, ibu ingin membagi kelompoknya dulu. Yang pertama, kelompok 1 Jahwan, ketuanya Jahwan. Yang kedua, kelompok 2 Aira, ketuanya Aira. Yang ketiga, kelompok Faujan, ketuanya Faujan. Yang keempat, kelompok Fadil, ketuanya Fadil. Sekarang ibu bagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok atau bersama dengan temannya ya. Lembar LKPD-nya sudah ibu bagikan karena semua sudah dapat? Sudah. Jadi di situ jawablah pertanyaan pada LKPD halaman 1 dengan bergotong royong bersama kelompok kalian. Berarti cara menjawabnya secara bersama. Selanjutnya, kemudian tuliskan keterangan ciri-ciri fisik yang ada pada LKPD, gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang ketiga, presentasikan hasilnya di depan teman dan guru. Oke. Sebelum mengerjakan tugas kelompoknya, ayo anak-anak kita sebut dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah. Sekarang silakan kerjakan tugasnya bersama dengan teman sekelompoknya. Jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya. Oke, silakan diskusikan dengan temannya ya. Ya, Jahwan. Ya, boleh di samping. Boleh dari saja, seperti tadi jambang. Mana jambang sini? Nah, kumis sini. Dari saja, jadinya kumis. Atau jakun di leher. Kira-kira jakun di leher. Sudah selesai anak-anak? Sekarang kita akan mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing. Persentase yang pertama yaitu kelompok Jahwan kepada kelompok 1 dipersilakan. Pada yang lain, coba didengarkan atau disimak presentasi dari kawan kita ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Menyambut usia balik. Apa itu balik? Menurut bahasa balik itu sampai menurut istilah yaitu masa pertumbuhan dewasa bagi umat muslim. Tanda usia balik pada laki-laki. 1. Suara menjadi berat. 2. Tumbuhnya yakun. 3. Tumbuhnya kumis dan gambar. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Orang yang sudah menjalankan syariat agama disebut. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Orang yang sudah wajib menjalankan syariat agama disebut dengan mukallaf. Oke, jawabannya benar. Terima kasih kepada anak ibu kelompok 1 yang telah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Kepada anak ibu silakan duduk kembali. Kasih aplausnya.
luar setelah TV basah. Oke, terima kasih kepada kami kelompok 2 yang telah mempresentasikan isi kelompoknya. Kepada teman-teman kami kelompok 2 silakan duduk dan berikan aplausnya. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Kepada anak kami kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas menyambut usia balik. Apa itu balik? Balik artinya memasuki usia dewasa. Tadi tanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim perempuan atas jalan yang sehat. Ya. Oke, terima kasih kepada kami kelompok 3. Silakan duduk kembali dan mari sama-sama kita berikan aplausnya kepada kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan pada kami kelompok 4. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasikan hasil kelompok menyambut usia balik. Apa itu balik? Kewajiban kita setelah usia balik. 1. Menuntut obat. 2. Menjaga obat. 3. Mengandung. 4. Mandi baju. Sebelum dari menstruasikan. 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Kapan wanita mulai mengalami menstruasi? Perempuan mulai mengalami menstruasi antara umur 10 sampai 15 tahun. Umumnya 12 tahun. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih kepada anak kami kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kepada anak kami kelompok 4 silakan duduk dan mari sama-sama kita berikan aplaus kepada teman kita kelompok 4. Alhamdulillah dari presentasi dari anak-anak ibu semuanya alhamdulillah sudah bagus. Nah, tetapi di sini ibu akan meluruskan sedikit ya nak ya tentang materi kita. Balik itu adalah sampainya batas usia seorang muslim untuk menjalankan hukum syariat sehingga diwajibkan baginya ketentuan seperti sholat fardu ya nak ya. Dan ada pun tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke. Dari penjelasan ibu itu, apakah anak ibu semua sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita akan bermain kuis. Di sini kita akan bermain kuis. Nah, contoh seperti di sini ibu katakan, apa saja tanda-tanda fisik bagi anak laki-laki setelah memasuki usia balik? Anak ibu hanya memilih salah satu saja mana tandanya. Cukup diklik. Bisa? Bisa, Bu. Mana ibu? Tahu. Sekarang kita mulai bermain kuis. Ibu panggilkan kepada anak ibu kelompok 4 dulu ya. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda fisik anak laki-laki setelah memasuki usia balik? Iya, benar. Suara menjadi berat. Kasih tepuk tangan yang paling tadi. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, oh ya, silakan maju. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda fisik anak perempuan setelah memasuki usia balik? Tanda-tanda fisik ya, nak ya. Pipi basah, tubuh berulang keluarga, menstruasi, suara menjadi berat. Tanda perempuan saya periksa benar. Ya, benar, menstruasi. Kasih tepuk tangan semua. Darah yang keluar dari kemaluan wanita secara alami bukan karena penyakit, melahirkan atau bukan disebut dengan darah haid. Ya, benar. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Pertanyaannya, hukum menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi orang yang sudah balik adalah puasa Ramadan hukumnya benar? Wajib ya benar. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya anak ibu kelompok 3. Selanjutnya kepada anak ibu kelompok 3 Dayat. Silakan maju. Apa ya? Apa yang bertanya? Keluar darah. Apa yang bertanya? Yuk, supaya anak ibu lebih semangat, lebih fokus. Ayo ice breaking dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat. rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Islam. sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nak, di akhir pembelajaran kita ini, ibu ingin membagikan soal evaluasi. Sampai di mana batas pemahaman anak ibu tentang menyambut usia balik. Silakan dikerjakan ya nak ya. Jangan lupa tulis namanya masing-masing. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh diskusi sama kawan, harus mandiri ya nak ya. Udah selesai anak, sekarang dikumpulkan ya.
masing-masing. Ibu akan memeriksanya. Bagi anak ibu yang nilainya di bawah 70 ke bawah, kita akan mengadakan remedia. Bagi anak ibu yang nilainya 70 ke atas, kita akan mengadakan pengayaan. Jadi yang kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Balik dalam ilmu fikih adalah masa ketika seseorang sudah mencapai kedewasaan yang ditandai dengan mimpi basal bagi laki dan datang haid bagi perempuan dengan usia 14 atau 15 tahun. ya, yang kedua, Tanda balik dalam ilmu biologi bagi seorang laki-laki dapat dilihat dari tumbuh kulit, jenggot dan jambang, tumbuh rambut, alas kelamin dan ketiak, badan kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Sedangkan bagi seorang perempuan pertumbuhan badan cepat gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat dan suara menjadi lebih merdu. ya, yang ketiga, ini ibu bagikan lembar refleksi. Silakan tuliskan refleksi kalian masing-masing ya, Nak, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Yang kedua, kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan dan berkesan? Yang ketiga, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan tulis di lembar masing-masing. Selesai? Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk yaitu tata cara mandi wajib. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa penutup. Kepada anak hijauan dipersilakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak Ibu. Alhamdulillah.